Oke, konstituen co-host. Oke, silahkan kelompok 2 ya untuk bisa memulai sesi presentasi. Kelompok 2, baik. Oke, silakan dimulai. Baik, izin memulai presentasi malam hari ini ya Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Imam dan teman-teman semua. Sebelumnya izin perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Panda. Kami dari kelompok 3 bersama teman saya ada Iksan dan juga Raffi. Kami hari ini ingin mempresentasikan mengenai analisis of variance and covariance. Nah, oke, boleh di next. Nah, adapun beberapa objektif presentasi kami pada hari ini yaitu yang pertama yaitu mengenalkan ruang lingkup ANOVA dan hubungan dengan t-test dan regresi. Kemudian yang kedua yaitu analisis one way ANOVA, kemudian analisis n-way ANOVA, kemudian analisis covariance, dan yang terakhir yaitu interpretasi hasil ANOVA dan ANCOVA. Oke, boleh di next. Nah, jadi apa sih hubungannya ANOVA dan ANCOVA gitu, dan bagaimana implementasinya dalam riset gitu. Nah, jadi pertama-tama kita harus tahu dulu independent variable yang kita gunakan, apakah hanya satu atau lebih dari satu. Nah, untuk ANCOVA dan ANOVA itu digunakan untuk yang lebih dari satu independent variable. Nah, yang mana kalau misalnya hanya satu independent variable itu cukup binary dan juga langsung t-test. Nah, kemudian untuk yang lebih dari satu independent variable itu nanti kita kita lihat lagi nih apakah independent variabelnya itu dikategorikan dan ada faktorialnya. Nah, kalau misalnya ada faktorialnya itu baru dilakukan ANOVA. Dan ANOVA-nya ini nanti ada beberapa jenis lagi. Ada one way analysis dan juga ada n way analysis of variance. Yang mana one way analysis of variance ini dilakukan kalau misalnya faktornya cuma satu, sedangkan n way analysis ini digunakan jika faktornya itu lebih dari satu. Nah, kemudian jika independent variable ini terkategori dan ada intervalnya, ini digunakan analisis of covariant. Kemudian jika independent variabelnya itu hanya lebih dari satu dan dia dalam bentuk hanya interval, dia bisa langsung menggunakan regresi. Oke, boleh di next lagi. Nah, kemudian yang pertama itu definisi ANOVA. Apa sih ANOVA itu? Nah, jadi ANOVA merupakan metode statistik untuk menilai perbedaan rata-rata antara dua atau lebih variabel. Nah, contohnya seperti apa? Misalnya adalah penggunaan berat, sedang atau ringan, dan juga non-pengguna serial berbeda dalam preferensi total serial. Nah, asumsinya variabel tergantung harus bersifat metrik dan variabel independen harus bersifat kategorikal. Oke, boleh di next lagi. Nah, selanjutnya yaitu one way ANOVA. Nah, one way ANOVA itu digunakan untuk membandingkan rata-rata antara 3 atau lebih kelompok yang berbeda. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan signifikan di antara kelompok-kelompok tersebut. Nah, adapun beberapa tahapan dalam melakukan one way ANOVA adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengidentifikasi dependent dan independent variable. Kemudian yang kedua, menguraikan total variance. Yang ketiga yaitu mengukur pengaruh dari tiap-tiap variabel. Yang keempat, tes signifikansi. Dan yang terakhir yaitu menginterpretasi hasil dari tes signifikansi tersebut. Oke, boleh di next lagi. Nah, selanjutnya yaitu definisi ANCOVA. Nah, definisi ANCOVA itu yaitu metode untuk membandingkan kumpulan data yang terdiri dari dua variabel, yaitu perlakuan dan efek, dengan variabel efek disebut varian. Ketika variabel ketiga disebut kovarian. Nah, kemudian contohnya apa? Contohnya itu meneliti preferensi penggunaan sereal, mempertimbangkan sikap terhadap nutrisi dan pentingnya sarapan. Nah, asumsinya yaitu variabel tergantung metrik variabel
independen kategorikal, faktor, dan variabel kontrol metrik kovarian. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, baik, selanjutnya akan saya jelaskan beberapa illustrative applications of one-way analysis of variance. Nah, jadi itu bisa dilihat di sini tuh ada dua tabel, yaitu yang pertama coupon level, in-store promotion, sales, and clientele rating, dan yang kedua effect of in-store promotion on sales. Jadi yang pertama ini, tabel yang pertama itu adalah contoh dari kalkulasi yang ditunjukkan yang digunakan oleh tangan dan juga analisis oleh komputer. Nah, kemudian di sini tuh ada 5 faktor, yaitu store number, coupon level, in-store promotion, sales, dan clientele rating. Di mana kelima faktor ini tuh untuk bisa determine the effect of in-store promotion, dan in-store promotionnya terus itu berpengaruh kepada sales. Nah, terus dengan ditunjukkan sales ini berapa, dilanjutkan dengan effect of in-store promotion on sales-nya, khususnya sales. Nah, jadi itu bisa dilihat di sini di tabel effect of in-store promotion on sales. Dihitung grand mean, yang dimana grand mean-nya itu didapat dari total high, terus ditambah dengan kategori mean dari medium normalized sales, dan ditambah dengan beberapa sales pada bagian low. Terus grand mean itu 30, ini mana tuh dapat hasil akhirnya 6.067. Nah, begitu. Next. Oke, kemudian pada bagian ini one-way ANOVA effect of in-store promotion on store sales, di mana ada source of variation yang hasilnya sum of squares, DF, mean square, F ratio, dan F probability. Nah, di sini tuh kita lihat pentingnya between groups in-store promotion. Nah, itu bisa dilihat sum of squares itu 106.067. Nah, terus di bawahnya within groups atau error. Nah, totalnya itu 106.067 itu ditambah 79.800, di mana mendapatkan 185.867. Sama juga halnya di bagian kanannya. Nah, terus kita juga harus menghitung sell means level of in-store promotion. Nah, terus ada count-nya dan min-nya. Ada 3 high, medium, dan low. Terus min-nya itu didapatkan dari high, terus medium dibagi low sama dengan 6.067. Oke, next. Oke, ini untuk illustrative applications of n-way. Jadi kan one way, terus sekarang ini n-way analysis of variance. Nah, analisis variance dua arah ini atau n-way adalah teknik statistik yang digunakan untuk bisa menganalisis variasi antar kelompok ketika ada beberapa faktor yang terlibat. Nah, n-way ini, huruf n itu mengacu pada jumlah faktor atau variabel independen yang digunakan untuk bisa mempertimbangkan dalam sebuah analisis. Nah, n-way ANOVA ini digunakan sebagai alat statistik yang bisa dikatakan versatile atau serbaguna, yang sering diterapkan di berbagai bidang untuk dapat memahami hubungan yang kompleks antara berbagai faktor dan juga pengaruhnya terhadap hasil yang diinginkan oleh sebuah analisis. Nah, dalam n-way analysis of variance ini, untuk bisa mempertimbangkan beberapa faktor secara bersamaan, penelitinya itu harus bisa dapat memperoleh wawasan yang lebih dalam sebelumnya tentang mekanisme yang ingin didasari untuk fenomena atau penelitian yang ingin diamati kemudiannya. Oke, next. Oke, terus dilanjut dengan analysis of covariance. Bisa lihat di sini tabel ini untuk
Yang pertama, untuk dalam menentukan bagaimana niat konsumen itu untuk bisa membeli suatu merek bervariasi itu diawali dengan tingkat harga yang berbeda yang bisa mempengaruhi konsumen, di mana itu juga bisa mempengaruhi sikap para konsumen terhadap merek yang di mana kedua hal itu harus dipertimbangkan ketika ketika menentukan bagaimana niat konsumen itu bisa membeli suatu merek. Kedua, untuk menentukan bagaimana kelompok yang berbeda yang terpapar gitu dalam iklan yang berbeda untuk mengevaluasi sebuah merek. Eh, Merek itu tersebut harus mungkin perlu untuk mengontrol pengetahuan dari mereknya terhadap para konsumennya, sehingga iklan yang dipaparkan oleh sebuah merek itu dapat berpengaruh terhadap target customer-nya. Dan terakhir itu, untuk bisa menentukan bagaimana tingkat harga yang berbeda. Nah, ini tuh eh, contohnya untuk bisa mempengaruhi ini konsumsi serial sebuah rumah tangga. Sebuah merek tuh bisa penting dulu untuk bisa mempertimbangkan ukuran sebuah rumah tangga, sehingga mereka bisa mempengaruhi konsumsi serial rumah tangga ketika ketika mengetahui ukuran rumah tangganya terlebih dahulu sebelum rumah tangga itu bisa dipengaruhi oleh serial. Okay, next. Saya akan melanjutkan presentasi kelompok kami, yaitu selanjutnya adalah issues dalam menginterpretasikan. Yang pertama adalah interaction, yaitu interaction akan terjadi ketika efek dari variabel independen pada variabel dependen itu berbeda untuk kategori atau level yang berbeda dari variabel independen lainnya. Di sini ada dua interaction, yaitu pertama ordinal dan yang kedua adalah disordinal. Ordinal interaction itu terjadi apabila urutan peringkat efek yang terkait dengan satu faktor tidak berubah di seluruh tingkat faktor kedua. Sedangkan yang disordinal interaction adalah perubahan dalam peringkat urutan berpengaruh terhadap suatu faktor di seluruh tingkat lainnya. Nah, jika interaksinya bersifat diordinal, maka interaksi tersebut bisa jadi merupakan tipe non-crossover ataupun crossover. Ini di sini bisa dilihat bagiannya. Jadi possible interaction effects itu ada dua, yaitu ada no interaction dan juga interaction. Dan di interaction ini ada disordinal dan juga ordinal. Kalau di ordinal kita bisa lihat contohnya ada di grafik case 2. Dan kemudian kalau disordinal itu terbagi lagi menjadi dua, seperti yang tadi sudah dijelaskan, yaitu ada non-crossover dan juga crossover. Di sini contohnya ada di case 3 untuk non-crossover, dan juga crossover di di case 4. Terlihat bahwa grafiknya itu saling berpotongan. Yang kemudian yang kedua adalah relative importance of factors. Di sini biasanya peneliti menggunakan omega squared, yaitu untuk mengukur ukuran efek yang digunakan dalam ANOVA dan mengestimasi seberapa besar varian dalam variabel respon yang dijelaskan oleh variabel explanatory. Dengan rumus omega squared sama dengan SS ya seperti ini. Dan kemudian omega square ditafsirkan hanya untuk efek yang signifikan secara statistik, di mana lebih besar sama dengan 0,15 itu termasuk besar, sekitar 0,06 itu sedang, dan 0,01 kecil. Yang ketiga dari menginterpretasikan adalah multiple comparison. Yang pertama yakni uji F ANOVA hanya menguji perbedaan rata-rata secara keseluruhan. Nah, jika hipotesis 0 ditolak, kita dapat menyimpulkan bahwa tidak semua rata-rata kelompok sama. Kemudian menentukan kontras yang tepat untuk dilakukan pemeriksaan perbedaan di antara rata-rata tertentu. Yang pertama ada kontras a priori, yaitu ditentukan sebelum melakukan analisis berdasarkan kerangka teori penelitian. Yang kedua adalah kontras a posteriori, yaitu dibuat setelah analisis. Nah, multiple comparison test ini adalah a posteriori kontras yang memungkinkan peneliti untuk membangun generalisasi confidence interval yang dapat digunakan untuk membuat perbandingan berpasangan dari semua cara metode. Di sini ada repeated measures ANOVA, yaitu repeated measures ANOVA itu sebenarnya setara dengan one ANOVA dan merupakan perluasan dari t-test dependent. Nah, sebagai contoh dalam sebuah survei,
dalam sebuah survei yang mencoba untuk menentukan perbedaan dalam evaluasi berbagai maskapai penerbangan. Setiap responden itu mengevaluasi semua maskapai penerbangan utama yang bersaing. Nah, karena pengukurannya berulang, jadi setiap responden itu eh, dari setiap responden, desain ini disebut dengan desain dalam subjek repeated measures analysis. Jadi responden akan memberikan tanggapannya terhadap beberapa maskapai sehingga mereka melakukan survei tersebut secara repeated. Nah, di sini ada as totalnya itu yaitu variation between people-nya variation totalnya itu sama dengan variation between people dan ditambah variation within people. Nah, variation within people-nya ini adalah uh, variation X ditambah variation error. Selanjutnya adalah non-metric analysis of variance. Nah, non-metric analysis of variance ini menguji perbedaan dalam tendensi sentral lebih dari dua kelompok ketika variabel dependen diukur pada skala ordinal. Salah satu prosedurnya adalah uji median sampel K. Hipotesis nolnya adalah bahwa median dari K populasi adalah sama. Kemudian pengujian ini melibatkan penghitungan median umum atas K sampel. Kemudian tabel 2 dikali K jumlah sel berdasarkan kasus di atas atau di bawah median umum. Statistik Chi-square juga dihitung dan dihitung signifikansinya untuk mengimplikasikan penolakan terhadap hipotesis nol. Kemudian ada multivariate analysis of variance atau MANOVA, yaitu teknik ini adalah teknik ANOVA yang menggunakan dua atau lebih metrik variabel independen. MANOVA akan menguji perbedaan kelompok di beberapa variabel dependen secara bersamaan. Dalam MANOVA, hipotesis nolnya adalah vektor rata-rata dan pada beberapa variabel dependen adalah sama di seluruh kelompok. Analisis varian multivariat ini tepat digunakan ketika ada dua atau lebih variabel dependen yang saling berkorelasi. Kemudian ini ada statistical software yang biasa digunakan peneliti untuk menganalisis ANOVA dan juga tes lainnya, yaitu ada SPSS dan SAS. Nah, kalau di buku juga diberitahu kalau misalnya ada juga aplikasi bernama Minitab dan juga Excel juga bisa digunakan untuk ANOVA, namun yang lebih sering digunakan adalah either SPSS or SAS. Nah, untuk cara menganalisis one way ANOVA dalam SPSS di Windows, yaitu yang pertama adalah memilih analyze dari SPSS menu bar, kemudian klik compare means, dan juga kemudian pencet one way ANOVA. Move ke dependent variable dimasukkan ke dalam data box data dependent list. Kemudian faktor juga harus dimasukkan ke dalam faktor box, kemudian klik option, descriptive, continue, dan klik OK, dan kemudian hasilnya akan keluar. Nah, kemudian untuk NW analysis of variance, analisis covariance, MANOVA, dan juga repeated measures ANOVA dapat menggunakan opsi general linear model. Untuk mengaksesnya ada di menu analyze, kemudian pilih general linear model, dan kemudian pilih analisis yang mau digunakan, apakah itu univariate, multivariate, atau repeated measures. Kemudian yang terakhir untuk non-metric analysis of variance dan key sample median test bisa dipilih menu analyze, yaitu kemudian non-parametric test dan juga key independent samples atau key relative samples. Nah, selanjutnya kami akan memberikan contoh terhadap jurnal yang menggunakan analisis ANOVA ini. Sebentar, Pak, saya
Oke, dilanjut dengan jurnal yang kami pilih untuk presentasi ini. Jadi itu judulnya itu A Quantitative Research on the Level of Social Media Addiction among Young People in Turkey. Jadi kami memilih jurnal ini karena kami ngerasa ini dapat membantu eh, topik yang kita sedang berfokus, yaitu analysis of variance and covariance, yang dimana di jurnal ini tuh dijelaskan eh, eh, NOVA analysis dan juga N-Ways analysis of variance. Halo, Ya, halo terputus Pak. ya? Terputus sepertinya. Halo Pak, terdengar suara saya? Iya, iya. Oke, jadi itu kami memilih jurnal ini karena terdapat eh, contoh dan juga penjelasan tentang t-test, Pak. T-test results for social media addiction scores with respect to gender variable. Jadi scroll ke bawah. Nah, terus lanjut dengan ANOVA test results dari variabel-variabel yang sudah dipilih untuk berbagai umur yang bisa dilihat di sini. Mungkin dimulai dari research question-nya dulu apa? Research question-nya. Setelah itu bagaimana, terus hipotesisnya dulu apa? Baru masuk metodologi. Nah, jadi pada riset kami ini, Pak, kami ingin mencari tahu nih, seberapa besar sih level adiksi anak-anak muda di Turki nih terhadap sosial media. Yang mana riset ini kami lakukan pada anak-anak muda berumur 13-19 tahun yang udah kami pilih. Kemudian nama studi ini kami namain sebagai Social Media Addiction Level of Young Population, yang mana kami dalam research ini kami menggunakan cara survei kepada anak-anak muda tersebut. Nah, ini target dari riset yang akan kami lakukan, yang mana ini di riset ini dilakukan oleh uh, siswa anak muda umur 13-19 tahun dengan jumlah sekitar 271 siswa yang mereka berada di SMA Gazi Osman Pasha di Istanbul, Turki. Yang mana ini dilakukan uh, pada tahun 2014 sampai dengan 2015. Nah, adapun ini lebih detailnya terkait dengan detail yang mengisi surveinya, di mana 59% atau hampir 60% itu sebagai perempuan, 40,2% laki-laki. Kemudian persebaran umurnya itu paling besar itu ada di umur 17 tahun, yaitu sebesar 25,5%. Nah, kemudian kita lihat lagi berdasarkan daily waktu penggunaan internet hariannya, itu sekitar 45,8% itu mereka menghabiskan waktu 1 sampai dengan 3 jam di internet. Kemudian sekitar 31% itu kurang dari 1 jam. Kemudian boleh di bawah lagi, Vi.
Nah, kemudian ini T result dari hasil penelitian jurnal ini, Pak. Di mana jumlah perempuan yang di riset itu sebesar 162, kemudian dengan sebentar. Kemudian untuk laki-laki jumlahnya sebanyak 109, di mana perempuan ini standar deviasinya sebesar 21,38, sedangkan laki-laki 20,96. Boleh ke bawah lagi. Nah, kemudian ini adalah one way ANOVA untuk variabel jika dikelompokkan dari umur 14 tahun sampai dengan 17 tahun. Boleh ke bawah lagi. Nah, kemudian ini penggunaan waktunya. Tabel 4, boleh ke bawah lagi. Nah, kemudian ini dari sisi frekuensinya, dari yang 3 sampai 5 kali sehari sampai dengan tidak sama sekali menggunakan handphone selama 1 hari. Oke, boleh di next lagi, Raffi. Nah, berdasarkan hasil studi ini menunjukkan bahwa tingkat signifikansi pengaruh sosial media itu sangat-sangat positif gitu ya. Yang mana ini dapat terlihat dari data penggunaan gadget pada usia anak muda, baik itu dari sisi durasi maupun jumlah penggunaannya. Seperti itu, Pak, kurang lebih, Pak. Oke. Jadi kalau menurut kelompok Anda, kenapa perlu menggunakan ANOVA? Apa urgensinya menggunakan ANOVA di jurnal ini? Karena ini Pak, ada kita meneliti dari berbagai grup. Tadi ada dipisahkan berdasarkan umur dari umur 13 sampai 19. Itu Pak. Oke. Oke. Apakah ada materi lagi? Sudah selesai? Sudah Pak. Oke. Sudah, Pak. Sudah semua, Pak. Oke, kalau gitu mungkin kita buka sesi tanya jawab ya. Silahkan kelompok yang lain untuk bertanya terkait metode ya, metode ANOVA, ANCOVA, MANOVA, MANCOVA, dan one way, two way, three way, dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah tentang jurnal juga. Silakan. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan Mbak Indah. Iya, izin, Pak. Izin Raffi Ya. boleh ditampilin lagi nggak PPT-nya? Oh iya, tolong kelompok presenter dicatat ya nanti pertanyaan dari Mbak Indah. Oh iya, sama Mas Iko juga. Dikumpulin dulu aja pertanyaannya. Ya, baik, Pak. Mau lihat yang tadi pembagian ANOVA di awal itu. Nah, ini. Terus, ya itu tadi, benar. Yang kedua, yang stats berikutnya. Oh ini. Ya, yang nomor 3, ya. Nah, mau lihat, mau nanya perbedaan penggunaan yang faktorial sama kategori interval dan interval itu apa ya? Soalnya kan ini kayaknya kalau one or more independent variables kan dia bisa pakai 3 itu. Nah, terus beda penggunaannya itu gimana? Itu sih. Oke. Ya, Jadi dulu ya. ANCOVA ya, ANCOVA sama ANOVA bedanya apa? Iya, gitu. Ditampung dulu. Yang berikutnya Mas Miko.
Baik, terima kasih Pak dan teman-teman semuanya. Presentasinya sangat bagus sekali dan cukup menambah wawasan ya, karena kebetulan juga kita masih belajar ya terkait dengan penelitian ini. Tapi yang saya masih bingungkan sampai saat ini ya dari kemarin mata kuliah MRB itu untuk penggunaan ANOVA itu sendiri itu sebetulnya kelemahannya apa sih kalau kita sedang melakukan penelitian? Mungkin apa yang perlu diperhatikan dalam ANOVA ini? Karena kemarin saya sempat kebingungan ya di dalam MRB itu terkait dengan ANOVA ini apakah ada tips atau trik gitu ya, apa yang perlu kayak perlu eh, catat ya terkait dengan ANOVA ini, apa yang perlu diperhatikan sih terkait dengan ANOVA? Mungkin ada kelemahannya yang bisa menimbulkan penelitian kita jadi bias gitu. Mungkin asumsinya juga ya Mas, ya, apa sih asumsi dari ANOVA yang harus terpenuhi ya? Oke, Terima kasih. terima kasih. Tadi yang pertama Mbak Indah, yang kedua Mas Miko. Tadi yang terakhir siapa? Ya, yang ketiga ditampung dulu Mas Fajar ya. Ya, silakan Mas Fajar. Izin, Bapak dan teman-teman, terima kasih atas paparannya yang luar biasa. Izin menanyakan, dalam penggunaan uji ini, apakah ada batasan ya, misalkan threshold untuk nilainya itu eh, seberapa seberapakah untuk dibilang misalkan eh, ini signifikan atau ini enggak kayak gitu, ada enggak ya? Oke. Ini ditampung dulu ya. Jadi pertanyaan pertama dari Mbak Indah terkait penggunaan ANOVA dan ANCOVA ya, terutama ANCOVA apa bedanya dengan ANOVA. Kemudian Mas Miko kelemahan dari penggunaan ANOVA, apa yang harus diperhatikan, apa ada asumsi. Terus yang Mas Bayu ya, apakah ada apakah ada batasan untuk menggunakan, ini batasan ini maksudnya nilai threshold itu kan ya Mas? Siap, betul Pak. Jadi batasan nilai tertentu, nilai atau statistik atau parameter tertentu ya, parameter ada nilai berapa yang dikatakan signifikan begitu ya. Oke, mungkin itu dulu. Saya bukakan breakout room. Silahkan kelompok apa ya? Kelompok berapa sih? Kelompok 1 atau kelompok 2? Kelompok 3, Pak. Kelompok 3. Oke. Kelompok 3 untuk berdiskusi di ruang breakout room sudah saya buka. Silahkan kalau mau berdiskusi terlebih dahulu bisa masuk berdiskusi di breakout room. Kalau udah selesai tinggal leave breakout roomnya. Oke, baik Pak, terima kasih. Oke, selamat datang kembali di main room. Oke, mungkin kelompok 3 silahkan menjawab pertanyaan dari Mbak Indah, Mas Miko, dan Mas Bayu ya. Iya, Pak. Siap. Izin menjawab pertanyaan dulu dari Mbak Indah ya, Pak ya. Tadi Mbak Indah nanya apa sih perbedaan penggunaan ANOVA dan ANCOVA gitu. Terus kapan nih penggunaannya gitu. Jadi yang pertama yaitu mengenai perbedaan ANOVA dan ANCOVA. Jadi kalau ANOVA itu digunakan untuk membandingkan rata-rata antara dua atau lebih kelompok yang beda tanpa memperdulikan faktor-faktor yang mempengaruhi hasilnya gitu. Jadi misalnya nih, kayak kita ingin membandingkan penjualan produk apa yang paling laku. Misalnya nih kaos, kemeja, sama jaket gitu. Nah, itu kita hanya melihat kategori tersebut gitu tanpa memperdulikan umurnya atau jenis kelaminnya. Nah, tapi kalau ANCOVA itu kita membandingkan pengaruh penjualan tapi dari kategori yang berbeda. Jadi misalnya ambil case yang tadi kita mau bandingin nih penjualan produk fashion nih antara kaos, kemeja, dan juga jaket. Nah, kalau di Ankova itu kita bisa dapat data yang lebih komprehensif. Misalnya seberapa besar sih pengaruh gender terhadap pembelian jaket, kaos, jaket, dan juga kemeja gitu. Atau seberapa besar sih pengaruh pembelian
kaos, jaket ataupun kemeja pada setiap level umur. Misalnya level anak-anak, level remaja, level dewasa gitu, Pak. Nah, terus apa namanya? eh, ketika kita menggunakan Ankova itu tuh datanya tuh jadi lebih komprehensif dan jadi lebih kelihatan nih mana variabel-variabel yang dia lebih signifikan dan yang tidak signifikan terhadap hasilnya gitu. Nah, kemudian Ankova ini juga lebih tepat digunakan jika ada metrik-metrik yang berpotensi mempengaruhi hasil dari risetnya gitu. Nah, kurang lebih seperti itu, Pak, untuk nomor 1. Oke. Selanjutnya akan dijawab sama teman Tunggu, saya. tunggu. Saya ini dulu ya, mungkin saya tambahkan ya. Jadi Ya, siap, Pak. untuk ANOVA dan ANCOVA itu dua-duanya masuk analysis of variance ya. Jadi menguji beda sebuah variable dependent yang bersifat metrik dan distribusi normal n lebih dari 30 ya, berdasarkan satu variabel pembeda yang sifatnya kategorik. Itu ANOVA secara umum ya. Kategoriknya pun terdiri dari 3 kelompok atau lebih. Jadi kalau hanya 2 kelompok itu bukan menggunakan ANOVA, tapi menggunakan uji beda biasa. Jadi ANOVA dan ANCOVA jumlah kelompok pembedanya itu setidaknya 3. Jadi betul ada jaket, ada misalnya ada jaket, ada kaos, ada celana jeans misalnya, ada 3 jenis merchandise. Oke. Itu bisa melihat penjualan. Misalnya ada sebuah toko, dia punya ada tiga merchandise, kemudian dia lihat penjualannya di 50 cabang gitu ya, ada 50 cabang menjual 3 jenis produk, lihat performance penjualan 3 jenis produk tersebut di berbagai cabang gitu ya. Nah, itu ANOVA. Nah, seringkali kita ketika menguji sebuah hipotesis, itu kita menambahkan variabel kontrol. Variabel kontrol itu variabel yang sebetulnya bukan bagian dari hipotesis, tapi kita tambahkan untuk mengisolasi confounding variable. Seperti contoh, ukuran sepatu, IQ, dan usia. Saya lupa apakah karena saya sering menggunakan contoh tersebut ya, ada seorang psikolog meneliti hubungan antara ukuran sepatu dengan IQ, ternyata signifikan, terus dikontrol dengan usia, ternyata usia sama-sama mempengaruhi ukuran sepatu dan sama-sama mempengaruhi IQ, sehingga setelah dikontrol, hubungan antara ukuran sepatu dan IQ menjadi hilang. Itu kontrol variabel ya. Nah, sebetulnya usia bukan bagian dari hipotesis. Psikolog tersebut hipotesisnya hanya melihat pengaruh ukuran sepatu terhadap IQ. Nah, dalam hal ini variabel kontrol tersebut ada dua macam jenisnya. Ada variabel kontrol yang sifatnya kategorik dan ada variabel kontrol yang sifatnya metrik. Jadi metrik skalanya rasio atau interval terdistribusi normal, n-nya minimal 30. Nah, beda ANOVA dan ANCOVA hanya bahwa pada ANCOVA ditambahkan satu variabel kontrol yang bersifat metrik. Jadi ANOVA bisa menambahkan variabel kontrol yang sifatnya metrik, kategorik. Untuk ANOVA bisa menambahkan variabel kontrol yang sifatnya kategorik. Tapi ketika ditambahkan satu saja variabel metrik sebagai variabel kontrol, maka itu menjadi ANCOVA. Misalnya contoh kasus ada 50 toko menjual 3 jenis kategori produk ya. Jadi kita lihat apakah ada perbedaan penjualan ya, perbedaan performa penjualan antara ketiga jenis produk tersebut. Tapi kita butuh satu, misalnya kita butuh variabel kontrol metrik, misalnya jumlah salesperson per toko gitu, dari 50 toko, masing-masing toko punya beda jumlah salesperson atau mungkin jumlah square foot ya, jumlah luas lokasi. Misalnya ada toko yang dia store-nya atau floor-nya berapa ya, hanya 2x2, ada yang 5x5, ada yang 10x10 misalnya. Itu semua kan menjadi bias. Jadi bisa jadi performance-nya baik bukan karena brand, bukan karena penjualan
produknya, tapi gara-gara simply tokonya lebih besar daripada toko yang lain, sehingga di sini mungkin square feet dari toko tersebut bisa menjadi metrik kontrol variabel. Jadi kalau ditambahkan dalam analisis, dia jadi ANOVA. Itu yang membedakan ANOVA dan ANCOVA. Toolsnya sama di SPSS menggunakan general linear model, baik univariat atau multivariat. Simply kalau kita tambahkan metrik variabel ke dalam kovariat, dia menjadi ANCOVA. Itu aja. Intinya sebenarnya dia tujuannya, fungsinya sama, yaitu ingin menguji beda. Hanya saja ketika menguji perbedaan, ada variabel confounding yang ingin dikeluarkan efeknya. Bahwa perbedaan ini terjadi purely gara-gara variabel pembedanya, bukan karena variabel-variabel lain yang bisa mengacaukan hasil. Jadi itu ya. Jadi ketika kita melakukan uji hipotesis pun seringkali kita diminta untuk mengontrol demografi ya misalnya, atau sampai misalnya usia. Terus usia seringkali kategorik ya. Mungkin yang lebih ini misalnya pengeluaran per bulan, tapi kalau ditanyakan secara rupiah ya berapa rupiah pengeluaran Anda per bulan untuk mengukur sosial ekonomi status misalnya, maka pengeluaran per bulan itu bisa dijadikan kovariat ya dalam analisis kovariat. Oke, itu saja dari saya. Mungkin saya kembalikan kelompok 3. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sebelumnya terima kasih banyak ya Pak Imam atas penjelasannya, Pak. Oke. Silahkan. Kelompok 3, siapa yang mau menjawab? Oke, Pak, untuk selanjutnya saya ingin menjawab pertanyaan nomor 2 oleh Miko Paulus. Apa kelemahan penggunaan ANOVA? Apakah ada hal yang harus diperhatikan terkait ANOVA? Kemudian, apakah asumsi ANOVA yang harus dipenuhi? Nah, jadi itu berdasarkan pemahaman saya, ANOVA ini ada beberapa batasan atau kelemahan yang perlu dilihat dan juga perlu dipertimbangkan saat seseorang ingin menggunakan ANOVA atau analysis of variance. Nah, terus berdasarkan di buku dan juga saya searching lagi, yang pertama itu terkait homogenitas varians. Nah, di bagian ini tuh varians yang terdapat di setiap kelompok itu harus seragam atau homogen. Ini salah satu tujuannya itu untuk biar hasil yang didapatkan tuh bisa lebih seragam atau lebih terfokuskan kepada hasil penelitian yang diinginkan. Terus kedua itu independensi. Nah, pada ini tuh dilakukan yang namanya observasi di setiap kelompok karena harus saling independen atau satu sama lain. Ini maksudnya apa? Ini maksudnya berarti bahwa nilai dalam suatu kelompok itu tidak boleh dipengaruhi oleh nilai dari kelompok-kelompok lainnya. Terus untuk skala pengukurannya itu ANOVA ini sebaiknya digunakan untuk data yang diukur pada skala interval atau rasio. Jadi itu meskipun ANOVA ini bisa digunakan dengan data yang berkelanjutan, namun dalam analisis ANOVA ini harus dilakukan yang namanya interpretasi atau penelitian yang kita lakukan yang lebih hati-hati jika
sebuah data itu terbatas pada skala ordinal maupun nominal. Nah, terus faktor lainnya itu adalah kelompok-kelompok yang seimbang. Nah, maksudnya ini tuh jumlah sampel yang didapatkan dalam setiap kelompok itu sebaiknya tuh kita melihat sebagai imbang, karena artinya itu jika mendapatkan jumlah sampel yang dalam setiap kelompok itu seimbang, itu berarti tidak terlalu jauh berbeda antara satu kelompok dengan yang lain. Meskipun ANOVA ini tuh bisa ditoleran terhadap ketidakseimbangan yang didapatkan dalam beberapa kasus, namun dengan terdapatnya seimbangnya jumlah sampel di setiap kelompok itu bisa banget bisa memperkuat analisis kita ke depannya dengan melihat faktor ini dalam analisis ANOVA. Dan terakhir itu normalitas. Jadi itu bisa kita bilang data yang kita inginkan di setiap kelompok itu harus terdistribusi atau terbagi rata secara normal. Karena hal ini dapat juga memperkuat dan juga meningkatkan reliabilitas sebuah data yang kita peroleh ketika kita menggunakan ANOVA ini. Kemudian, apakah asumsi ANOVA yang harus dipenuhi? Jadi itu salah satu asumsi ya yang dapat menyebabkan kesalahan atau kelemahan-kelemahan yang kita melihat dengan menggunakan analisis ANOVA ini, yaitu terdapat variasi dari ANOVA yang lebih tahan atau lebih tidak kelihatan terhadap pelanggaran asumsi, seperti ANOVA yang tidak parametrik. Namun, ini tuh menurut saya memiliki kekurangan sendiri, karena ketika kita menggunakan ANOVA ini, at the end of the day kita juga harus penting banget dan wajib sih menurut saya untuk kita harus bisa memeriksa dan memastikan bahwa asumsi-asumsi tersebut yang kita melihat itu terpenuhi sebelum menerapkan yang namanya ANOVA terhadap sebuah analisis. Apakah sudah menjawab? Gimana Mas Miko? Baik, terima kasih atas Oke. jawabannya. Oke, jadi memang betul ya bahwa ANOVA ini adalah statistik parametrik. Jadi harus memenuhi asumsi parametrik, diantaranya variabel dependent yang diuji perbedaannya, dia harus berskala interval atau rasio sampel lebih besar dari 30 ya. Kemudian terdistribusi normal. Jadi itu syarat pertama, tetapi selain itu juga ada syarat homoskedastisitas. Jadi varians per kelompok harus kurang lebih sama. Agak lucu ya, namanya analysis of variance, tapi yang diuji adalah perbedaan rata-rata. Dan syaratnya variansnya harus sama. Jadi yang berbeda, yang diuji beda bukan variansnya. ANOVA menguji beda rata-rata. Tapi syaratnya untuk bisa diuji beda rata-rata adalah variansnya harus homogen atau setara. Itu yang kedua ya. Yang ketiga, independensi. Mungkin yang dimaksud dengan independensi di sini artinya bahwa pengukuran itu tidak diambil dari satu kelompok yang sama. Misalnya repeat measure. Repeat measure itu misalnya ada 30 orang, kemudian dikasih pengukuran sebelum dan sesudah misalnya. Sebelum atau misalnya ada 3 kali pengukuran, ada sekelompok orang diukur 3 kali. Pengukuran pertama pretest, kemudian ada treatment pertama, pengukuran kedua, treatment kedua, pengukuran ketiga ya. Jadi jenis eksperimen kelompok yang sama diukur 3 kali, tidak bisa menggunakan ANOVA. Kenapa? Karena pengukuran pertama, kedua dan ketiga tidak independen. Ketika diukur pertama, pasti akan mempengaruhi pengukuran yang kedua.
Ketika diukur yang ketiga juga dipengaruhi oleh pengukuran yang kedua dan seterusnya. Jadi independen di sini maksudnya benar-benar dari kelompok yang berbeda, bukan sekedar satu kelompok yang sama diukur beberapa kali. Kemudian juga dari sisi tadi disebutkan juga oleh kelompok 3 ya, jumlah kelompoknya jangan terlalu jomplang ya. Misalnya ada 3 kelompok, kemudian yang satu 30, yang kedua 30, yang ketiga katakanlah 100. Nah, ini bisa membuat jadi bias gitu ya. Jadi terlalu jomplang. Jadi kalau kayak gitu solusinya apa? Solusinya bisa dilakukan dari sampling. Jadi dari 100 itu dilakukan sampling 30. Loh, kok berkurang respondennya? Nggak apa-apa, karena dari 90 itu sudah mencukupi untuk jumlah sampel ANOVA ya. Kalau kita pakai tadi 160, hasilnya bias karena jomplang ke yang 100 gitu, sehingga kita boleh melakukan resampling. Itu salah satu teknik. Dan bagaimana kalau misalnya datanya tidak terdistribusi normal, jadi asumsinya nggak terpenuhi? Apakah kita masih bisa pakai ANOVA? Jawabannya jangan, pakai yang lain. Selalu ada padanan untuk statistik parametrik. Selalu ada padanan non-parametrik untuk setiap statistik parametrik. Untuk ANOVA, kalau misalnya teman-teman ternyata tidak memenuhi, maka bisa menggunakan tadi yang non-parametrik ya, diantaranya misalnya Kruskal-Wallis. Selain itu juga ada statistik lain di SPSS yang non-parametrik, yang fungsinya sama-sama uji beda dengan sampel dengan kelompok lebih dari 2, jadi 3 kelompok atau lebih. Mungkin itu, terima kasih pertanyaannya Mas Miko. Kemudian yang terakhir silahkan. Baik Pak, saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Fajar Bayu, yaitu apakah ada batasan atau parameter dalam menggunakan uji ANOVA ini? Nah, kalau pada umumnya parameternya itu p-value kurang atau lebih dari 0,05. Jadi apabila p-value dari uji ANOVA ini kurang dari 0,05, maka dinyatakan signifikan atau hipotesis 0 ditolak, hipotesisnya diterima. Sedangkan apabila lebih dari 0,5, berarti dinyatakan tidak signifikan sehingga hipotesis 0-nya diterima. Mungkin seperti itu Mas Bayu, apakah menjawab? Oke. Siap, terima kasih. Dari tambahan dari Bapak. Oke, jadi ya memang betul untuk uji signifikansi ya, tadi hipotesis nulnya, hipotesis yang ingin kita tolak adalah tidak ada perbedaan gitu kan. Apakah setidaknya satu kelompok berbeda. Nah, selama kita bisa menguji secara signifikan ada satu kelompok yang berbeda tadi dengan p-value 0,05, maka kita tolak H0. Tapi tadi 0,05 dari mana? Dari judgement peneliti. Apakah kita mengatakan oke, kita 95% cukup, atau juga mengatakan 99% baru cukup. Jadi tergantung konteks ya. Misalnya kalau konteks ilmu sosial memang kebanyakan 95%. Katakanlah kita uji beda untuk sampel, katakanlah apa ya, produk halal gitu misalnya ya. Puas nggak kita dengan 95% halal gitu? Ada 5% kemungkinan nggak halal kan susah gitu kan. Itu kita nggak, mana ada orang mau beli sebuah produk yang dijamin 95% halal. Orang maunya 99%, bahkan 100% atau 9,999. Kalaupun ada toleransi kan hanya sangat-sangat kecil saja yang memang mendekati nol ya. Jadi kembali lagi confidence level itu tergantung dari konteks ya, tergantung dari tingkat sensitivitas hipotesis yang ingin diuji. Itu dari saya. Terima kasih kelompok 3 ya. Mungkin dibuka sesi pertanyaan kedua, kalau masih ada yang mau bertanya silahkan. Apakah ada yang mau bertanya? Kalau nggak ada yang mau bertanya, kita berikan applause buat kelompok 3 ya. Oke, jadi mungkin saya kasih closing statement. Setelah itu mungkin masih ada diskusi ya. Tapi untuk closing statement terkait dengan topik ya, bahwa ANOVA ini kecil kemungkinan teman-teman akan menggunakan ANOVA sebagai main test skripsi teman-teman.
Karena ANOVA ini digunakan terutama kalau teman-teman menggunakan eksperimen. Eksperimen di pemasaran ada cukup cukup powerful juga sebetulnya ya, tapi tidak saya sarankan untuk level S1. Kenapa? Karena ribet, terutama prosedurnya. Jadi eksperimen itu statistiknya sederhana. ANOVA aja cukup, nggak usah pakai SEM, nggak usah pakai PLS. Statistiknya mudah, relatif mudah dengan ANOVA, dengan MANOVA, ANCOVA dan seterusnya sudah mencukupi. Tapi prosedur untuk menjalankannya luar biasa ribet ya. Jadi seperti itu. Dan ANOVA ini memang mainly digunakan untuk eksperimen. Tapi apakah kalau teman-teman tidak menggunakan eksperimen ya, misalnya, oh saya pakai SEM atau PLS, apakah kemudian kita nggak perlu belajar tentang ANOVA? Jawabannya enggak juga. ANOVA memang jarang menjadi tools analisis utama. Tapi ingat minggu lalu ya, bahwa statistik deskriptif kita know your data. Kita mau menginterpretasi data kita, ya. Kalau hanya sekedar uji signifikan hipotesis 1, 2, 3, 4, 5 signifikan itu doang, ya nggak banyak kontribusinya, nggak banyak knowledge-nya gitu ya, nggak banyak insight yang bisa kita hasilkan. Nah, di antara cara kita menghasilkan insight adalah dengan melakukan analisis post hoc, analisis tambahan. Di antaranya ANOVA. Terutama kalau hipotesis teman-teman tidak signifikan. Ini sering mahasiswa, Pak, hipotesis saya nggak signifikan, rujukannya signifikan. Saya cari-cari referensi, nggak ketemu tuh referensi yang mengatakan nggak signifikan. Hanya penelitian saya aja nih yang nggak signifikan gitu kan. Bagaimana solusinya? Di antara cara untuk menjelaskan ya kenapa kok bisa nggak signifikan ya tadi menggunakan ANOVA. Kita jelaskan bahwa ada confounding variable. Misalnya variabel kita convenience atau misalnya perceived usefulness kok nggak signifikan mempengaruhi purchase intention gitu kan, harusnya kan signifikan. Terus kita lihat ternyata perceived usefulness kita itu katakanlah ada perbedaan nih dari sisi jenis kelamin atau dari sisi jenis kelamin bukan ANOVA. Misalnya dari sisi katakanlah misalnya usage intention itu misalnya antara orang yang pengguna berat, pengguna sedang, pengguna ringan misalnya. Jadi ternyata ada variabel-variabel yang membedakan secara signifikan menjelaskan perbedaan dari variabel independen kita yang nggak signifikan ini, kemudian dijelaskan oleh variabel lain gitu. Jadi semacam kontrol variabel lah ya. Jadi dia bisa jadi nggak signifikan karena ada bias dari sisi mungkin responden kita mayoritas adalah pengguna berat, sedangkan di rujukan aslinya ya adalah lebih balance antara pengguna berat, sedang, dan ringan. Misalnya dari sisi intensitas penggunaan. Atau contoh yang lain misalnya misalnya bisa juga variabel pembedanya adalah variabel metrik, tapi kita jadikan kategorik gitu. Misalnya perceived usefulness sama perceived ease of use, kemudahan penggunaan. Kita menduga jangan-jangan kemudian ada confounding variabel dari sisi kemudahan penggunaan, maka kemudahan penggunaan kita jadikan variabel kategorik. Kita klasifikasi menjadi tinggi, sedang, rendah, kemudian setelah itu kita gunakan untuk menganalisis ANOVA ya dari sisi perceived usefulness. Kalau itu signifikan, kita bisa argue bahwa jangan-jangan ada bias ya dari perceived usefulness diakibatkan oleh ease of use sehingga tidak signifikan mempengaruhi purchase intention. Jadi intinya kita menggambarkan pola dari data yang bisa menjelaskan kenapa kok bisa nggak signifikan. Bisa jadi karena ada jadi mungkin moderasi gitu ya. Jadi outputnya adalah saran untuk penelitian selanjutnya bahwa setelah kita lakukan ANOVA, kita menemukan pola-pola yang tidak ada dalam model gitu, tidak ada dalam hipotesis sebelumnya, sehingga kita usulkan untuk penelitian selanjutnya bisa menambahkan hipotesis moderasi dari ini dan itu berdasarkan hasil uji ANOVA kita. Jadi kita tidak ngemeng gitu ketika kita menjelaskan
Kenapa nggak signifikan? Bukan kita yang menjelaskan dugaan-dugaan tanpa data gitu ya, tanpa dasar ya. Tapi kita punya dasar dengan cara kita melakukan deskriptif, melakukan ANOVA, MANOVA dan seterusnya, ANCOVA dan seterusnya. Dari situ kita bisa menjelaskan kenapa hipotesis kita yang seharusnya signifikan kok tidak signifikan. Itu contoh aplikasi ANOVA dalam skripsi ya, dalam penelitian mahasiswa. Kalau untuk main test ya tadi hanya kalau eksperimen. Kemudian, nah di pemasaran juga ada guna ya, atau ada implementasi lain adalah untuk melakukan segmentasi juga. Jadi jika kita punya demografi, kemudian kita duga demografi tersebut bisa menjelaskan perbedaan dari sisi purchase intention dan seterusnya, maka kita bisa mengusulkan untuk implikasi manajerial, maka bisa ada segmentasi. Mungkin ada segmen-segmen konsumen berdasarkan demografi yang cenderung lebih mudah untuk mendapatkan untuk memiliki purchase intention yang tinggi. Jadi kalau tadi yang pertama manfaatnya implikasi teoritis ya untuk penelitian selanjutnya, kenapa nggak signifikan, bisa ditambahkan moderasi. Untuk yang kedua ini segmentasi ini lebih implikasi yang manajerial di praktis, bahwa dengan melakukan uji beda kita tahu data kita ada pola-pola tertentu, ada segmen-segmen tertentu dalam responden kita ya yang ternyata lebih cenderung memiliki purchase intention tinggi dibandingkan yang lain misalnya. Nah itu bisa kita tawarkan ya sebagai implikasi manajerial dari penelitian kita. Memang bukan bagian dari hipotesis. Segmentasi jarang sekali ya hipotesis masuk segmentasi, tapi tetap itu menjadi kontribusi yang praktis ya, karena marketing kan segmentasi, targeting, positioning. Jadi di antara konsep prinsip dasar pemasaran adalah kita nggak mungkin memuaskan semuanya, tapi kita ingin memuaskan orang yang paling mudah dipuaskan oleh offering kita ya, oleh produk offering kita. Nah di sini analisis ANOVA itu bisa membantu mengidentifikasi segmen yang mungkin lebih mudah untuk dipuaskan gitu ya. Itu untuk topik. Nah tentang jurnal sekarang ya, mungkin kelompok 3 dan semua kelompok yang lainnya ya, mungkin hati-hati dalam memilih jurnal. Kelompok 3, apakah sudah dilakukan pengecekan dengan Scopus Journal Ranking untuk jurnal yang tadi dibahas? Oh, belum, Pak. Nah, ini hati-hati ya teman-teman kalau memilih jurnal apalagi untuk rujukan utama dalam proposal skripsi, hati-hati, jangan sampai salah pilih. Kalau jurnal yang kita pilih itu tidak terindeks, atau baik itu indeks Scopus ataukah indeks Sinta, besar kemungkinan dia predatory. Besar kemungkinan ya. Atau paling tidak quality control-nya rendah. Kenapa dia nggak bisa terakreditasi? Ya mungkin karena dia tidak melakukan quality control menggunakan peer review dan seterusnya. Jadi makanya saya baru ingat, harusnya kan dikonfirmasi dulu ke saya jurnalnya gitu kan, ini jurnalnya bener jurnalnya bisa atau enggak dipakai ya. Nah, itu jurnal yang dipilih itu sebetulnya enggak tidak sesuai dengan standar kalau buat skripsi ya kalau karena ini masih pembelajaran ya, masih ini ya udahlah. Tapi mungkin untuk selanjutnya hati-hati, jangan sembarangan memilih jurnal. Dapatnya gimana? Dapat searchingnya dari mana, Mas Rafi, jurnalnya? Google Scholar. Tadi saya langsung di Google Scholar. Nah, itu dia permasalahannya. Google Scholar itu campur-campur. Yang bagus ada, yang hancur juga ada. Jadi saya tidak menyarankan untuk searching di Google Scholar. Searching di database dulu, apakah Scopus ataukah searching di EBSCOhost, pokoknya searching di database yang dilanggan FE. Kalau ketemu jurnalnya, tapi nggak bisa mengakses, baru bisa coba pakai Google Scholar. Di Google Scholar kadang-kadang ada
akses-akses yang apa namanya mungkin tidak formal gitu ya. Jadi misalnya dosen apa peneliti posting artikel yang diterbitkannya di website pribadi atau di website kampus. Nah, itu nanti bisa terdetek di Google Scholar. Nah, tapi apa namanya? Ya tadi untuk searching pertama itu sangat riskan ya. Kalau misalnya contoh kasus seperti ini, jurnalnya kayaknya ya nggak apa ya nggak sesuai gitu dengan level skripsi ya. Kalau misalnya teman-teman maju sidang dengan jurnal rujukan yang tadi pasti akan nggak mungkin lulus itu, nggak mungkin lulus gitu. Jadi hati-hati dengan jurnal predator itu yang mungkin ingin saya ingatkan kembali ya. Untuk jurnal rujukan pilih yang terbukti atau terakreditasi. Kalau yang kita nggak kenal, besar kemungkinan itu predatory. Oke, itu dari saya. Apakah ada pertanyaan? Silahkan kalau mau bertanya tentang ANOVA, tentang jurnal. Oke, kalau nggak ada, mungkin ini saya kasih masukan dulu terhadap dua dua yang sudah masuk. Untuk kelompok 2, ini modelnya bagus, tapi terlalu kompleks. Ingat, kita terbatas pada resources. Ya, buat skripsi juga sama. Jangan yang terlalu kompleks, karena waktu teman-teman terbatas, resourcesnya terbatas. Kalau modelnya terlalu kompleks, susah dijalankan karena teman-teman harus menjalankan di paruh kedua kan. Saran saya disederhanakan aja deh. Disederhanakan aja. Kalau misalnya ya mungkin di sini ini jumlah variabelnya ada berapa? 15 dari 15. Maksudnya hipotetisnya 5 tapi banyak turunannya. Ini terlalu banyak. Ya mungkin total maksimal 10 hipotesis sudah termasuk turunan-turunan ya. Kemudian variabel itu jangan banyak ya. Mungkin ya Mas Bayu silakan. Izin bertanya Pak, Ya. di jurnal acuan kami penelitian itu memang contohnya merchandise, Kompleks. communication start dan seterusnya itu merupakan dimensi dari store atribut. Namun penelitinya itu meneliti tiap hubungan tiap dimensinya. Nah, izin bertanya, apakah kami bisa mengglobalkan hipotesisnya menjadi store atribut itu langsung ke pengalaman pelanggan misalnya seperti itu, tanpa meneliti hubungan dari masing-masing dimensinya, Pak. Oke. Nah, itu harus lihat hati-hati ya. Jadi hati-hati dalam melakukan replikasi ya. Kita lihat dulu formulasi variabelnya. Apakah dia sebagai second order, jadi satu variabel dengan, jadi apakah pengalaman pelanggan itu satu variabel dengan 6 dimensi, ataukah memang ada 6 variabel yang secara kolektif membentuk pengalaman pelanggan. Ini dua konseptualisasi yang berbeda. Nah, sebetulnya ada jurnal lain yang pengalaman pelanggan itu ya hanya single measure gitu ya. Jadi kalau saran saya, kalau bisa dapat referensi yang unidimensional, ngapain yang multidimensional? Walaupun ini mungkin agak kontroversial, mungkin ada beberapa dosen yang lebih suka multidimensi ya. Ada beberapa dosen yang lebih suka multidimensi. Tapi kalau saya pribadi, kalau bisa yang simple, ngapain dibuat rumit? Ya sama untuk model penelitian, kalau bisa unidimensional, kalau misalnya bisa unidimensional, ngapain dipaksain multidimensional? Ngapain? Ya karena setiap variabel yang unidimensional pasti ada padanan multidimensinya gitu kan. Jadi tapi tadi nanti akan bukan merubah rujukannya ya. Jadi kita cari rujukan ya yang simple gitu, jangan cari rujukan yang terlalu complicated. Kalau kita mencari rujukan yang terlalu complicated, kita menyusahkan diri sendiri sebetulnya. Jadi sebenarnya nggak dilarang juga, nggak terlarang gitu ya.
tapi ya tidak dianjurkan gitu. Kalau misalnya bisa lulus dengan model yang sederhana, ngapain harus memaksakan? Ya kecuali memang kita apa namanya memang itu tadi ya, kembali lagi pembimbing itu penting. Jadi jadi untuk ini kan saya kan kuliah ya. Jadi kalau dari saya sederhana, keep it simple aja. Tapi kalau di skripsi, dengarkan apa kata pembimbing. Kalau pembimbing bilang multidimensi, ya ikutin multidimensi. Kalau pembimbing bilang cari model yang rumit, ya udah cari model yang rumit. Tapi kalau saya pribadi, yang sederhana itu kadang-kadang lebih elegan dibandingkan model yang kompleks gitu ya. Jadi itu masalah preferensi aja sih. Mungkin itu Mas Bayu. Tapi kita harus pilih referensi yang sesuai gitu, yang sesuai dengan preferensi kita tadi ya. Gitu. Izin konsultasi juga Pak. Kalau yang customer experience ke customer satisfaction kan memang ada jurnal yang lebih simple. Namun itu kebetulan yang jurnal yang memakai detail seperti ini itu objeknya dia retail toko pakaian kalau nggak salah ya, Mbak, teman-teman bisa nambahin nanti. Nah, yang customer experience itu yang jurnal yang unidimension tadi ke customer satisfaction kebetulan objeknya itu bukan retail. Nah, itu apakah kami bisa memakai Pak, misalkan dengan keadaan seperti itu? Kalau kita memang yang konteksnya lebih mirip lebih baik gitu ya. Jadi misalnya ada dua jurnal, yang satu konteksnya sama retail, yang satu konteksnya ternyata manufaktur ya, kita jelas pilih yang retail karena itu lebih mudah adaptasinya, lebih mudah kita justifikasi biasanya. Kalau yang manufaktur diadaptasi ke retail itu mungkin agak kejauhan. Mungkin bisa, bukan berarti nggak mungkin, tapi kita mungkin ada variabel yang ternyata nggak relevan, ada variabel yang ternyata susah diadaptasi gitu ya. Nah, jadi yang konteksnya lebih mirip itu lebih baik digunakan sebagai rujukan. Begitu. Tapi kan jurnal kan ada banyak sekali ya. Kalau misalnya tadi, kita nggak ketemu yang menurut saya ada lah, nggak mungkin ketemu jurnal yang konteksnya retail tapi model pengalaman pelanggannya lebih sederhana. Mungkin belum ketemu aja gitu. Jadi ya coba dicari lagi ya. Mungkin modelnya kan berubah sedikit gitu ya. Tapi kadang-kadang tadi ketika dia lebih sederhana itu biasanya lebih elegan. Dengan model yang kompleks gitu ya, banyak variabelnya, belum tentu signifikan semua. Nanti malah hipotesisnya nggak signifikan, banyak yang nggak signifikan kan malah pusing gitu. Harus dijelaskan kenapa nggak signifikan ya. Yang penting model yang sederhana, kalaupun ada nggak signifikan ya nggak masalah gitu. Nah itu hanya masukan dari saya, Mak. Jadi ini modelnya nggak salah, tapi masih terlalu complicated, jadi mungkin bisa lebih disederhanakan lagi, fokus kepada variabel dependennya apa yang mau dijelaskan. Setelah itu buntutnya bisa disesuaikan, variabel independennya bisa disesuaikan dengan apa jurnal yang ada gitu ya. Jadi kan ini report atau revisit. Kalau toko kan biasanya revisit ya, dia mengunjungi kembali. Itu sebenarnya reportnya juga bisa sih, tapi itu juga penting, harus kita klarifikasi apakah kita mau ujungnya repurchase atau revisit, kemudian dependent variabelnya dulu apa yang mau kita. Jadi kalau misalnya pengalaman pelanggan, kepuasan, ini pembelian kembali. Pembelian kembali. Jadi nggak harus visit ya, online juga bisa. Ya udahlah, mungkin silakan ini yang susah didiskusikan kembali ya. Intinya ini kan masih tentatif, modelnya masih bisa berubah gitu ya. Yang penting kita punya konseptualisasi yang solid ya tentang apa sih yang mau kita teliti gitu kan. Kalau dari konteksnya ya saya kira revisit kembali mengunjungi ya. Tapi kalau memang repurchase ya nggak apa juga. Tapi harus diingat bahwa repurchase tidak mesti revisit. Oke. Ya, Pak. Ini kelompok. Pak, mau tanya lagi, Pak. Silakan. Siap, terima kasih. Kalau model yang seperti ini, Pak,
Saya masih bingung penerapan apakah perlu variabel mediasi ya, Pak? Nah, ini mediasi. Ya, Ini untuk malah hipotesisnya maksudnya, Pak. oke. Ini apa tidak ada hipotesis mediasi ya, tapi sebetulnya yang seperti ini udah menggunakan mediasi. Tinggal masalahnya dianalisis atau enggak mediasinya ya. Biasanya dianalisis, tapi kadang-kadang analisis mediasi itu ada yang dijadikan di luar hipotesis ya, jadi analisis tambahan saja. Ada yang sudah menjadi hipotesis gitu. Yaitu tergantung dari teman-teman apakah mau ditambahkan hipotesis mediasinya atau enggak. Memang biasanya pembimbing ya, biasanya pembimbing dan penguji juga sih lebih prefer dimasukkan dalam hipotesis. Karena kalau yang ekstra itu apa ya? Tapi biasanya gini, yang mediasi yang signifikan baru nggak bagus juga sebenarnya. Tapi intinya ya kalau ada banyak variabel, banyak kadang-kadang tidak semua mediasinya signifikan masalahnya gitu. Jadi ya mungkin hati-hati aja, jangan tidak perlu semua hipotesis mediasi ditambahkan. Tidak perlu semua jalur yang ada mediasinya ditambahkan hipotesis mediasinya. Kembali ke referensi. Ada nggak referensinya? Karena kita kalau semua ditambahkan tanpa referensi yang spesifik terkait dengan mediasi ya bisa jadi nggak signifikan. Kalau nggak signifikan, kita sendiri yang repot dalam menjelaskan apa nggak signifikan. Gitu. Baik, terima kasih, Pak. Izin Pak, Ya, silakan. yang make sure yang dari Mbak Vidina tadi, misalkan ada jurnal yang menyatakan bahwa kepuasan pelanggan itu merupakan mediasi dari pengalaman pelanggan ke customer loyalty. Namun setelah kami ubek-ubek di berbagai sumber, tidak nemu jurnal yang loyalitas pelanggan sebagai mediasi kepuasan pelanggan ke misalkan repurchase atau Ya, revisit nantinya ya itu nggak usah. nggak apa-apa Pak ya, cuma satu Nggak usah. mediasi. Iya. Ya, Oh, siap. intinya tidak boleh menambahkan hipotesis yang nggak ada rujukannya kan. Siap, ya. Makasih. Kalau kita itu namanya kita mengada-ngada. Kalau Iya. kuantitatif kita nggak boleh mengada-ngada, harus ada rujukannya. Siap. Gitu. Terima Oke. kasih, Pak. Yuk sama-sama. Mungkin yang berikutnya kelompok 3 ya. Ini kelompok 3 ini lawan dari kelompok 2 ini. Ini terlalu sederhana. Terlalu sederhana dan ini bukan variabel laten ini. Ini jurnalnya apa? Jurnal rujukan ini. Kayaknya nggak ada jurnal rujukan ini, saya menduga. Kelompok 3. Tadi kita itu Pak diskusinya Ya. ngambil ininya itu dari latar Ya. belakang yang kita tulis Oke. itu Pak. Oke. Pertanyaan penelitian boleh namanya tentatif ya, tentatif. Kita mungkin nggak sih keketatan protokol kesehatan? Ya oke. Tapi terus cari jurnalnya, cari referensinya. Tidak boleh mengada-ngada model penelitian tanpa referensi. Jadi harus ada. Ini biasanya konsumsi ini bukan konsumsi, tapi misalnya intensi untuk mengenakan masker misalnya. Kalau konsumsi itu kan kesannya lagi makan gitu. Atau jadi mungkin jadikan variabel yang umum dipakai dalam penelitian ya, misalnya intensi untuk menggunakan masker. Jadi kemudian apakah kalau dia intensinya tinggi, otomatis dia akan banyak mengkonsumsi gitu kan. Tapi variable dependnya biasanya ujungnya adalah intensi. Boleh nggak sampai perilaku? Boleh. Tapi untuk mengukur perilaku itu lebih susah. Kenapa lebih susah? Karena antara yang pertama, perilaku itu seringkali iya dan tidak. Apakah kamu menggunakan masker? Iya. Satu, tidak, kosong. Susah mengukurnya. Atau katakanlah dari sisi intensitas atau frekuensi, yang nggak make sense adalah intensitas itu adalah intensi adalah pertanyaan yang ke depan ya. Saya berintensi untuk mengenakan masker seminggu ke depan gitu, atau 3 hari ke depan. Sedangkan behavioral itu biasanya pertanyaan yang ke arah masa lalu. Saya telah menggunakan masker 3 hari terakhir. Nggak nyambung kalau diukur dalam satu measurement yang sama. Jadi biasanya antara intention dan behavior itu perlu jarak. Diukur. Saya mengukur intensi penggunaan masker 3 hari ke depan ya, kemudian 3 hari berikutnya saya tanyakan behaviornya pada orang yang sebelumnya saya tanyakan intensinya. Itu tidak
mudah ya. Jadi biasanya penelitian pemasaran berhenti di intensi saja biasanya. Tapi sekali lagi setelah kita tahu variabel dependennya intensi mengenakan masker. Setelah itu kita cari di jurnal yang ini ya yang terakreditasi dengan database yang baik. Apa sih faktor-faktor yang ada penelitiannya berkontribusi terhadap intensi seseorang untuk mengenakan masker. Nah, baru itu yang kita jadikan hipotesis. Kalau ini kan yang pertama ini common sense. Common sense itu nggak usah diuji hipotesis. Oke, teman-teman ingat ya, common sense tidak perlu diuji hipotesis. Pak, apa ya? Tapi ini ada rujukannya, Pak. Iya betul. Mungkin 30 tahun yang lalu ini belum jadi common sense, tapi sekarang sudah jadi common sense sehingga ya nggak menarik gitu. Common sense itu sesuatu yang semua orang sudah tahu, ya ngapain kita teliti gitu kan? Jadi di sini terus terang ini adalah contoh hipotesis yang common sense yang mungkin bisa diuji tapi nggak menarik gitu, nggak apa ya, nggak tidak dan tidak relevan juga dengan ilmu pemasaran gitu kan. Jadi coba dicari apa model penelitian yang lebih komprehensif. Jadi lawannya kelompok 2 ya. Kalau kelompok 2 terlalu complicated, kalau kelompok 3 terlalu sederhana dan tidak ada referensinya. Jadi cari referensi eh, apa? Cari referensi untuk perilakunya. Oke, kelompok 2, kelompok 3 ada pertanyaan? Mungkin iya Pak. Terima kasih atas ininya, reviewnya. Nanti mungkin kita bakal cari jurnal dulu baru kita Oke, ubah oke. lagi. Oke, jadi kita masih ada waktu cukup ya kita. Jadi sebentar, saya ini lagi ke Mas, mana Masnya? Aduh, Masnya udah tutup. Ya udah, intinya adalah saya bukakan breakout room, silahkan diskusikan, diperbaiki lagi ya, diperbaiki lagi. Harusnya minggu depan sudah masuk kuesioner nih. Tapi oke lah, kita revisit yang sekarang dulu aja. Jadi kita revisit yang model penelitian, yang belum dapat modelnya, cari model penelitiannya, yang perlu direvisi dulu. Nanti kalau bisa cari juga kuesionernya. Kalau enggak, yang penting model penelitiannya dulu deh. Dan itu saya bukakan breakout room-nya. Silahkan bergabung dan berdiskusi di breakout room. Terus kalau ada pertanyaan, silahkan panggil saya. Bisa dipanggil dengan fitur call button di breakout room. Oke, silahkan bergabung ke breakout room masing-masing. Kemudian saya akan bergabung bergantian ya.